Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham menarik untuk perdagangan esok 12 Desember 2024. Disclaimer, apa yang disampaikan di sini tidak ada ajakan paksaan untuk melakukan jual beli saham. Silahkan dianalisa ulang untuk melakukan investasi jual beli. Jangan sampai Sobat Trader justru asal beli, tidak tahu target take profitnya di mana, tidak tahu area supportnya di mana, tidak tahu kalau harus cut loss di mana. Maka tetap harus dianalisa ulang, jangan hanya ikut-ikutan rekomendasi dari siapapun, termasuk dari Joy Trader. Analisa mandiri akan lebih meyakinkan Sobat Trader. Pada perdagangan hari ini ada beberapa watchlist untuk perdagangan esok. Sebelum itu kita lihat top gainer yang Sobat Trader bisa manfaatkan untuk scalping pada perdagangan esok. Top gainer yang tertinggi pada perdagangan hari ini 11 Desember 2024 ada SSTM, ini ARA, value transaksinya 1 miliar, namun ada asing jualan 18 miliar. Kemudian CINT, ARA juga 34% naik, transaksi 1 miliar, ada asing masuk 5,9 juta. Trust 620, closingnya 25%, ARA, value transaksi 174, kurang begitu liquid. GPSO, ARA lagi, 2 hari terakhir ARA, bertransaksi 16 miliar, sangat liquid. Kemudian Suri pada perdagangan hari ini menguat 20%, sempat menguat tinggi, kemudian di bawah turun, bertransaksi 15 miliar, LRNA bertransaksi 1 miliar. Kemudian Halo bertransaksi 9 miliar, menguat 16%. Satu, Gula, Tempo, Raja, INPS, PACK, Cevin, PNSE, Clean Sofa, dan seterusnya. Beberapa top gainer pada perdagangan 11 Desember 2004 yang sampai lock arah seperti SSTM, CINT, Trust, GPSO ini bisa dimanfaatkan untuk scalping cepat di awal sesi. Langsung HK beberapa tick dari harga closing pada perdagangan hari ini, terus langsung jual ya. Nanti silahkan dicoba-coba sendiri kira-kira bisa dapat barangnya di harga berapa. Misalkan 228 ini 5%-nya berapa? Nah, coba spekulasi buy di misalkan spekulasi buy di 240. Coba saja dulu. Coba langsung spekulasi buy beli di 240. Coba satu lot saja. Lalu kira-kira naik berapa persen nanti jual. Dicoba-coba dulu untuk scalping di emiten yang baru arah. Harapannya segera masuk, segera keluar. Karena kemungkinan akan cepat naik, cepat turun. Maka hati-hati. Kalau melihat dari 3 emiten ARA ini, kemungkinan masih CINT yang akan bisa melanjutkan kenaikan. Ya, tapi ya belum tentu. Tetap dipantau masing-masing. Silahkan dipantau dari top gainer. Langsung ke watchlist kita. Yang pertama adalah AAD. AAD, Adaro Andalan Indonesia. Pada perdagangan hari ini terkoreksi cukup dalam 6,57% dan asing kembali jualan 119 miliar. Secara fundamentologi netral. Ada akumulasi YP, XLPD yang distribusi BK, RF, AO, AK, ZP, TP, PD, XCC, XC yang akumulasi. Average price mereka berada di atas sehingga jika sobat trader tertarik untuk spekulasi buy di Adaro Andalan Indonesia, ini sudah sangat menarik karena jika kita lihat dari pertama IPO di tanggal 5 Desember, average price dari XL di 10.240. Semuanya ini sudah floating loss ya, semuanya sudah floating loss sehingga jika kita pada perdagangan esok 12 Desember open low, maka bisa spekulasi buy. Spekulasi buy di harga murahnya dengan harapan memang
akan ada kenaikan lanjutan ke average price mereka. Sehingga ini menjadi menarik untuk AAD beberapa waktu ke depan. Kita coba lihat dengan Fibonacci retracement. Supportnya ada di 9.000. Tidak apa-apa, kita coba buat trading plan-nya. Supportnya ada di 9.000 AAD. Kita buat trading plan. Kemarin kita sembunyikan dulu. Untuk perdagangan esok 12 Desember 2024. Yang pertama AAD. Supportnya ada di 9.000 sesuai Fibonacci retracement di 50%. Last price 9.600, ada range 6,7%. Namun tetap dengan average dari top buyer ini jelas murah karena top buyernya ada di 10 ribuan. Resistennya jelas ada di 10.000. Level resistensi psikologis. Silahkan dipantau untuk AAD pada perdagangan esok 12 Desember 2024. Kemungkinan akan volatil karena koreksi pada hari ini cukup solid. Harusnya akan ada kenaikan, ya. Tidak mungkin hanya koreksi-koreksi terus tanpa ada kenaikan. Maka kita bisa manfaatkan pantulan dari 9.600. Nanti silahkan diatur area take profitnya. Kalau mau hold untuk jangka menengah juga dipersilahkan. Soalnya AMMN. Watchlist yang kita masukkan daftar masih belum tentu akan kita masukkan trading plan. Namun kita analisa ulang. AMMN pada perdagangan hari ini melemah 1,6%. Disertai dengan big distribusi oleh HRX DXYU yang akumulasi BB ZP ODXC. Asing jualan 8 miliar. Volume koreksi wajar. Sehingga cukup menarik untuk AMMN. Ada potensi untuk Aman Mineral Internasional mampu kembali menguat ke 9.500-an. Supportnya ada di 9.000. Pada hari ini sempat koreksi ke 9.150, namun kemudian menguat closing di 9.225. Mari kita bagian trading plan. Supportnya memang cukup jauh, tidak apa-apa. Aman Mineral. Support 9.000. Support terkuat 8.700. Resistennya ada di 9.700. Ya, beberapa kali belum mampu menembus 9.700. Basis berikutnya base. Mari kita lihat lebih dalam terlebih dahulu. Base Batu Licin Nusantara Maritim pada perdagangan hari ini menguat disertai dengan asing masuk 51 juta, secara fundamentalnya netral. Base mampu break previous high yang ada di 296, ya. Closing di 308. Dalam time frame 1 jam tampak seperti pola cup and handle di sini. Sini cup handle. Supportnya ada di 290. Support terdekat. Kemungkinan masih akan melanjutkan kenaikannya. Meskipun emiten ini juga tidak begitu liquid, maka tetap harus hati-hati, ya. Tidak perlu masuk banyak-banyak di emiten seperti ini. Kita hanya mengikuti tren saja. Ketika trennya masih bagus, silahkan di hold. Ketika memang sudah ada koreksi seperti yang terjadi di 6 Desember ini, ya silahkan untuk jualan. Best, mari kita masukkan trading plan. Supportnya di 290. Terkonfirmasi pada perdagangan hari ini berhasil breakout previous high, maka kita coba buatkan trading plan. Harapannya tidak breakdown dari 290. Atau kita buat low-nya di 2. Low pada perdagangan hari ini tuh 282. Ya, 282 saja supportnya. Pas di low price pada perdagangan hari ini. 282.
untuk support dari base. Resisten di hex pada perdagangan hari ini 320 ya, resisten 320. Jika ada koreksi, kesempatan untuk spekulasi buy dekat-dekat support 280-an. Kemungkinan masih akan melanjutkan kenaikannya karena sudah cukup uptrend. Selanjutnya Blast pada perdagangan hari ini menguat. Mari kita lihat secara teknikal apakah akan ada potensi penguatan lanjutan. Berhasil breakout resisten di 270, closingnya di 276, cukup dekat dengan level resistennya, berarti 270 menjadi supportnya saat ini. Secara bendermologi ada small distribusi yang distribusi XL YP KK XC yang akumulasi CP GR AK PD. Ada akumulasi asing 1 miliar. RSI stokastik sudah overbought. Namun memang penguatan pada perdagangan hari ini cukup tinggi sehingga memang tampaknya masih akan ada potensi kenaikan lanjutan. Entah besok atau beberapa waktu ke depan. Namun kemungkinan masih akan volatil pergerakan dari Blast. Sejak perdagangan 2 Desember volumenya makin menguat. Makin menguat. 2 hari terakhir volume kecil. Tiba-tiba saja volume kecil 2 hari terakhir. Namun pada perdagangan hari ini kembali menguat dengan volume besar. Mari kita lihat secara broker summary dari tanggal 2 Desember. Ya, maaf. Ya, 2 Desember. Oh, ini dari tanggal 5 tadi. 11. 11-nya normal distribusi. CPPD yang akumulasi. CP biasanya sudah jualan. Ya. CP 2,5 miliar sudah jualan 1,7 miliar. Masih punya barang. Kalau dari tanggal 2 Desember ketika di sini secara terminologi semua distribusi tetap CP. Baru masuk hari ini sepertinya CP. Average price 268 sehingga menjadi support di 260. Kita buat support ya, 260, 260 di sini. Jika ada koreksi ke 260, bisa kesempatan untuk spekulasi buy, kemungkinan akan ada kenaikan lanjutan. Volume perdagangan hari ini kuat, cukup besar, sehingga memang masih akan ada volatil di Blast Superior Prima Sukses. Mari kita buatkan trading plan untuk Blast. Supportnya ada di 260. Resistennya ya kita buat di 290 karena pada perdagangan hari ini high-nya ada di 288 ya, baru sampai 288 kemudian terkoreksi. Dalam time frame 1 menit ini jelas ada buangan. Nih, buangan. Di jam 14.13. Setelah itu kemungkinan akan ada akumulasi. Maka masih bisa dipantau untuk Blast. Kenaikan sudah diiringi dengan koreksi. Jika dilanjutkan dengan koreksi ke dekat-dekat 260, bisa spekulasi buy. Karena average price dari CP 268, 269. Bisa jadi koreksi ke sini justru mereka tambah barang. Kemudian DKFT. Pada perdagangan hari ini sempat terkoreksi ke 208. Namun kemudian closingnya dibawa naik. Oh, secara teknikal ada buangan cukup besar di jam 2 ya. Buangannya cukup besar sekali ini. Mari kita lihat dengan time frame daily. Secara teknikal saat ini DKFT sedang mencoba menguji support
di 204. Volume pada perdagangan 10 Desember cukup besar buangannya. Secara bendermologi ada semua distribusi dan asing juga keluar 400-an juta. Secara teknikal memang ini sedang berada di support. Namun entah apakah DKFT akan mampu tetap bertahan di support kemudian menguat atau justru breakdown dari support 204 di 200. Kita buat support pas di support psikologis 200. Volumenya makin mengecil, kita lihat lebih dalam. Dengan indikator lain, coba dengan rate of change. Dengan indikator yang lain, memang momentumnya cukup melemah ya. Momentumnya cukup melemah, masih belum ada tanda-tanda kenaikan lanjutan. Rate of change-nya juga masih di bawah. Sebenarnya ini sudah dekat dengan support. Jika berharap bahwa DKFT tetap bertahan di atas 200 dan mampu melanjutkan penguatannya, maka sebenarnya ini sedang terdiskon. Namun harus sabar dengan pergerakan dari DKFT yang kadang-kadang tiba-tiba menguat, seperti pada perdagangan 5 Desember tiba-tiba menguat sampai ke 236, namun kemudian di bawah turun lagi. Bisa jadi cukup volatil seperti ini, dan tampak memang 520-nya sudah mengarah ke bawah, belum mampu menembus 520, dan sepertinya masih akan ada koreksi lagi menuju ke 200. Jika sudah sampai ke 200, nanti bisa dipantau. Oh, ini dari tanggal 2. Mari kita lihat dari tanggal 11-nya, lebih big distribusi. RSOK 1,5 miliar, jualan. Lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk DKFT. Jika sobat trader memang benar-benar tertarik untuk entry di DKFT, silahkan tunggu saja sekalian di 204, 206, dekat-dekat 200. Daripada beli di harga last price, masih ada potensi untuk koreksi. Kita tawar-tawar sekalian, harapannya bertahan di support lalu menguat. Selanjutnya, watchlist berikutnya adalah DMMX. Sudah kita bahas di video yang pertama, namun kita bahas lebih dalam untuk DMMX. Secara metodologi memang small distribusi, namun tampak ada penguatan momentum ya. Terjadi penguatan momentum. Jika berhasil breakout dari MA20-nya, maka ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Ini tampaknya memang sideways. Di beberapa waktu yang lalu ketika terjadi di sini ya, koreksi kemudian menguat. Kita buatkan trading plan sejak ada pantulan di tanggal 2 Desember. Namun ternyata koreksi justru breakdown dari MA20. Namun sebenarnya tidak dengan volume yang cukup besar. Pada perdagangan kemarin volumenya bagus. Ini seperti tanda pembalikan arah menuju ke atas ya. Tiga candle seperti ini tanda pembalikan arah menuju ke atas. Sehingga ada potensi untuk DMMX kembali menguat ke 230 ke 240. Mari kita buat yang terima untuk DMMX. DMMX. Supportnya ada di 200, di support psikologis 200. Cukup jauh memang. Namun kenaikan pada perdagangan hari ini disertai dengan volume sehingga cukup bagus. Jika ada koreksi ke 200 dengan volume yang cukup kecil, maka bisa spekulasi buy. Resistennya ada di 230. Watchlist berikutnya ECI, Electronic City Indonesia. Pada perdagangan hari ini menguat tipis 1%. Secara bendermologi netral. Kita lihat secara grossnya, YP masuk dan sudah jualan, XL masuk sudah jualan, PD yang belum jualan PD average price di 311, CP 320, BG 320. Secara teknikal tampaknya ECI sudah mulai ada perlawanan.
ada potensi membentuk penan. Jika berhasil breakout dari pola penannya, maka ECI akan mampu kembali menguat ke 350-an. Cukup volatil memang pergerakannya, maka bisa dipantau jika ada koreksi-koreksi. Sebenarnya ini cukup jauh dengan support di tanggal 5 Desember, namun koreksi 3 hari terakhir sudah tampak tertahan pada perdagangan hari ini. Jika ECI di bawah turun, maka bisa spekulasi buy. Ya, jika di bawah turun, maka bisa spekulasi buy. Biasanya ketika dibuka merah, bawah turun cukup dalam, maka akan ada kenaikan. Kita buat support yang cukup dekat di 300 untuk ECI dengan harapan kalau memang breakdown dari 300, ya nanti kita tunggu lagi di support berikutnya di 280, 270. Memang cukup jauh, atau kita berikan toleransi saja, ini low-nya di 284. Ya, 284. Silahkan jika ada koreksi ke area-area sini dekat-dekat 300, 284, maka bisa spekulasi buy untuk ECI. Karena pergerakannya juga cukup volatil sehingga range-nya kita buat lebih lebar. Kemudian GDST. GDST pada perdagangan hari ini kembali menguat, sudah beberapa hari terakhir menguat. Nih, kita buatkan trading plan sejak 4 Desember, 5 Desembernya. Nah, kita buatkan trading plan sejak di sini ya. 6 Desember kemudian menguat. Pada 9 Desember menguat lagi. Kemarin 10 Desember koreksi. Pada perdagangan hari ini tampak berhasil break previous high. Closingnya di 117. Secara metodologi ada akumulasi besar oleh EP, MG, DHPD. Volumenya cukup bagus, breakout EMA 200, ada potensi GDST mampu melanjutkan penguatannya. Kita lihat secara grossnya, ya EP akumulasi dan belum jualan. Kalau kita lihat dari tanggal 2 Desember, PD yang punya barang cukup banyak, average price 110, EP 114, XL 111. Sehingga saat ini supportnya ada di sekitar 109. GDST kemungkinan masih akan melanjutkan kenaikannya. Volume beberapa hari terakhir dengan volume yang cukup besar, sehingga memang menarik banyak trader untuk trading di GDST. Gunawan Dianjaya Steel. Ada potensi untuk melanjutkan penguatan ke 123, 125 ke 130. Kita masukkan trading plan untuk GDST karena masih menarik. Supportnya ada di 109. Kita buat range cukup jauh karena kemungkinan masih akan volatil untuk GDST. Kalau ada koreksi maka harusnya koreksi wajar. Seperti pada perdagangan kemarin 10 Desember koreksi wajar dan hari ini langsung menguat. Open gap up. Last price di 10 Desember ada di 111. Pada perdagangan 11 Desember opennya di 112 kemudian menguat. Open low. Bisa dipantau kembali untuk GDST. Jika besok koreksi maka tawar-tawar saja di dekat 109. Jika open low maka silakan untuk spekulasi buy untuk GDST. Kemudian Pico. Pico, Pelangi Indah Kanindo. Pada perdagangan hari ini sempat menguat ke 158, namun kemudian closingnya di bawah turun. Melihat pola dari Pico beberapa waktu belakangan ketika terjadi kenaikan di tanggal 6 Desember, kemudian koreksi, tanggal 9 Desembernya menguat lagi koreksi, ini koreksi. Nah ini 12 Desember ini bisa jadi akan ada penguatan seperti 9 Desember atau bisa jadi akan ada koreksi seperti tanggal 10 Desember. Namun secara metodologi karena ada akumulasi yang besar oleh MG, XL, XC, CC, maka bisa kembali dipantau untuk Pico, Pelangi Indah Kanindo. Kita lihat secara grossnya ini dari tanggal 2 Desember. 2 Desember itu di mana? 2 Desember di sini. Ya, 2 Desember. MG punya average price 144. Oh, berarti kalau dari 2 Desember floating loss ini 144. Kalau kita lihat hanya pada tanggal 11 Desember CC
Akumulasi besar oleh CC, KK, LS, YB. MC di mana MC? MC nggak jualan, nggak beli pada hari ini. CC, average price 149, floating loss. KK 146, floating loss. LS 145, floating loss. Sedangkan grossnya siapa yang beli cukup banyak? YP, ya YP beli jualan. CC beli baru jualan sedikit. Masih punya barang cukup banyak sehingga bisa dipantau untuk Pico pada perdagangan esok 12 Desember 2024. Support kita buat terdekat di sini 137. Ya. Jika ada koreksi ke 137 maka bisa spekulasi buy karena ada beberapa top buyer yang floating loss saat ini sehingga dimungkinkan mereka untuk HK supaya average price mereka bisa lebih tinggi daripada harganya. Ya, harapannya seperti itu. Karena kalau average price-nya di atas harganya, berarti mereka floating loss. Jika kita lihat dari tanggal 5 Desember 5 Desember. Ya, CC tetap CC. Kalau perdagangan hari ini saja CC cukup banyak. Bisa dipantau untuk Pico, mari kita buatkan trading plan support di 137. Pico support 137. Resisten 150. High pada perdagangan hari ini ada di 158. Nah, volatil, cukup volatil ya. Sehingga jika ada koreksi ya kesempatan untuk buy on weakness. Kita lihat dengan time frame 1 menit. Dalam time frame 1 menit tampaknya sudah ada hakaan-hakaan di menjelang akhir sesi 2. Namun memang buangan di jam 11.36 ini cukup besar sehingga koreksi-koreksi dan dibiarkan dikoreksi. Nah, meskipun dibiarkan koreksi seperti ini tetap akan ada potensi kenaikan seperti yang terjadi di beberapa waktu yang lalu. Kita lihat dengan time frame 1 jam supaya lebih tampak. Di perdagangan tanggal 6 Desember menguat kemudian koreksi, menguat kemudian koreksi, ini menguat kembali. Menguat kemudian koreksi. Penguatan pada perdagangan hari ini 11 Desember 2004 lebih tinggi dari penguatan sebelumnya. Jika ini ada trend line, maka ini sudah berhasil di breakout dan menguat. Sehingga ada potensi untuk Pico memang mampu melanjutkan kekuatannya secara teknikal. Silahkan diatur area entry-nya masing-masing. Selanjutnya PPRI pada hari ini masih menguat dan berhasil breakout previous high dengan time frame 1 hari. Secara fundamentologi netral. Secara teknikal ini sudah berhasil breakout previous high 125, berhasil breakout resistance 125, closing di 130 dengan volume yang cukup bagus, maka PPRI masih akan ada potensi untuk melanjutkan penguatan. 3 hari terakhir volumenya cukup bagus, pertanda memang sudah mulai ada yang menarik dari PPRI. Netral secara fundamentologi yang distribusi OD, YP, XABG yang akumulasi AT, CC, AU. Nih, crossingan ini. AT, OD nih, 2,2 miliar, jualan 2,2 miliar. Tidak apa-apa, masih bisa kita pantau. Mari kita ikuti pergerakan dari PPRI. Kemungkinan masih akan melanjutkan kenaikannya. Kenaikannya memang cukup pelan-pelan, namun tampaknya ada target tertentu untuk PPRI bisa kembali menguat. Ya, volume beberapa waktu terakhir sangat sepi, namun 2 hari belakangan cukup bagus, sehingga PPRI masih ada potensi untuk kembali menguat ke 135 ke 140. Mari kita buat trading plan-nya, supportnya ada di 121. PPRI support di 121 pas di low pada perdagangan hari ini open low. Nah, supportnya pas di low-nya. Resisten di 140. Resisten psikologis kita paskan saja. Kalau resisten di tanggal 21 November high-nya ada di 136. Tidak apa-apa.
Resistensi psikologis di 140 untuk target dari PPRI. Selanjutnya trim megah yang beberapa waktu belakangan menguat terus. Ya, ini menguat. Pada benar hari ini cukup bagus ya. Sepertinya kita bisa entry karena ada pola yang cukup menarik dari trim. Secara fundamental ada akumulasi oleh FZRF AZGR. Secara teknikal trim tampak bayarnya cukup kuat sehingga close-nya di bawah hijau menguat 2,15%. Ada potensi untuk trim mampu melanjutkan penguatan ke 400. Supportnya kita buat di 360, cukup jauh. Jika ada koreksi ke 360, 358, maka silahkan untuk spekulasi buy trim. Masih ada potensi untuk trim mampu melanjutkan penguatan target ke 400 ya di TP2 dan pas resisten. 400 resisten pas psikologisnya, supportnya di 360. Low pada pengenaan hari ini sampai ke 364, sudah floating profit main kalau spekulasi buy di 364, 366. Bisa dipantau untuk trim megah sekuritas Indonesia. Sudah jelas uptrend, tinggal kita cari area entry dan saat ini sepertinya entry yang cukup bagus untuk bisa spekulasi buy di trim. Sudah mulai sideways, harapannya berhasil berikut 400, lalu kemudian makin penguatan. Teknikalnya cukup bagus untuk trim. Terakhir Wood Integra Indo Kabinet. Pada hari ini menguat open high ya, open high di 368. Secara bantermologi ada small akumulasi. Grossnya PD akumulasi ternyata. PD akumulasi 1,1 miliar belum jualan, baru jualan sedikit saja ini karena tadi totalnya 1,2 miliar. YPTP, YP sudah jualan belum? YP baru jualan sedikit, kakak yang sudah jualan banyak. YP baru jualan sedikit sehingga bisa kita pantau untuk Integra Indo Kabinet ini cukup sideways di atas. Maka supportnya kita buat di sini 338. Support terdekat di 338. Jika ada koreksi ke 338 maka bisa spekulasi buy. Wood average price dari PD 350, YP 352. Floating loss saat ini kita lihat jika dilihat dari tanggal 5 Desember. 5 Desember ada akumulasi ya, PD akumulasi terus ya. PD akumulasi terus 2,2 miliar. Dari kapan ini PD ini? Kita lihat apakah dari 10? Tidak. Oh, pelan-pelan. PD akumulasinya pelan-pelan. Dari tanggal 9 sudah mulai akumulasi, average price-nya di 353. 65 ya, benar dari tanggal 5. Dari sini. Atau bisa jadi dari tanggal 4. Saat kenaikan. Dari tanggal 3 LG kalau dari tanggal 3. Dari tanggal 4 LG. Oh, berarti LG belum jualan ini. LG masih punya barang cukup besar. 8,2 miliar. PD-nya malah tampak sudah jualan kalau dari tanggal 4. Tanggal 4 tuh di sini. Kalau dari tanggal 5 PD-nya akumulasi. LG belum jualan. Malah akumulasi pelan-pelan. Menarik. Untuk Wood kita tunggu di 338. Baik di last price dipersilahkan. Kalau memang sangat tertarik dengan Wood 338. Resistennya di 364. Ya. Ini beberapa watchlist untuk perdagangan esok 12 Desember 2024. Silahkan dianalisa ulang. Kemungkinan akan ada watchlist tambahan jika memang nanti diperlukan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Tambahan, ada request untuk dibahas
seger, sumber global energi. Pada perdagangan hari ini tampaknya sebenarnya koreksi dengan volume yang cukup kecil. Namun memang karakter sumber global energi ya, meskipun koreksi dengan volume kecil bukan berarti koreksi wajar ya, bukan berarti koreksi wajar. Kita lihat pada perdagangan hari ini secara fundamental semua distribusi yang distribusi XC, YP, AK, YU yang akumulasi CP, XL, OD, CC. Secara teknikal saat ini memang berada di support. Asing terus jualan, supportnya memang di 400 atau pas di 380. 390 terjauh 386. 386. Karena karakter seger ini juga susah untuk dianalisa dengan volume dan teknikal, maka kalau untuk trading di seger sebaiknya memang ketika ada momentum seperti pada perdagangan 2 Desember ini ada momentum terjadi kenaikan 2%, 3%, maka ikutan spekulasi buy di sumber global energi. Kalau sedang kondisi seperti ini, maka memang bandarnya tidak sedang ikut-ikutan untuk trading di seger. Bandarnya sedang trading di emiten yang lain. Kalau untuk spekulasi buy on weakness saat ini sedang berada di dekat support 386. Silahkan kalau untuk spekulasi buy. Namun juga belum tentu bahwa seger akan tertahan di support dan menguat. Ya, belum tentu. Kalau memang tetap tertarik dengan seger, maka silahkan untuk spekulasi buy di dekat-dekat support 386. Kalau posisinya sedang floating loss, maka 386 akan menjadi support kuatnya yang kalau ini ditembus akan melanjutkan downtrend panjangnya. Ya, setelah downtrend koreksi ini sebenarnya bagus. Tanggal 2 Desember ini sebenarnya bagus. Volumenya cukup besar, tanggal 3 Desember juga volume besar, koreksinya juga dengan volume kecil. Namun memang emiten seperti seger ini susah untuk dianalisa dengan volume price analysis. Kita lihat dari tanggal 2 Desember nih ya, dari tanggal 2 Desember. Nah, dari tanggal 2 Desember ini tampak normal distribusi. RO, YB, IN, XL yang masuk. Average price mereka juga cukup tinggi, floating loss posisinya. Kita lihat dari tanggal 2 Desember saja. Dari tanggal 2 Desember, saat menguat ini pun secara bentuknya netral. Karena CP beli dari BR jual ke CP. Begitu terus sampai harganya menguat. Yang terjadi adalah seperti itu. Sehingga tidak heran jika terkoreksi seperti ini. Ya. Ini tambahan untuk sobat trader yang bertanya terkait seger. Kalau memang sedang posisi floating loss, siap sabar. Harapannya memang akan ada penguatan karena tidak selamanya turun. Namun saat ini posisinya memang belum benar-benar oversold sehingga ya kemungkinan masih akan turun ke 390 ke 386. Setelah koreksi ke sini kemungkinan akan sideways, lalu akan ada waktunya nanti bandarnya untuk mengangkat harganya lagi. Kurang lebih seperti itu pembahasan untuk seger. Mohon maaf karena berada di akhir video. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.